Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing untuk memohon berkat dan perlindungan darinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi pelajaran kita Bahasa Indonesia di kelas 4 hari ini kita akan mempelajari materi tentang menggali informasi baru berdasarkan isi teks. Pak Guru ulangi sekali lagi, menggali informasi baru berdasarkan isi teks. Informasi terdiri atas dua. Yang pertama informasi tersirat dan yang kedua informasi tersurat. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan informasi tersurat dan apa yang dimaksud juga dengan informasi tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis secara jelas dalam bacaan. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis secara jelas atau tersembunyi. Bagaimana cara menggali sebuah informasi dalam teks bacaan? Nah, berikut ini cara untuk menggali atau mencari atau mengetahui sebuah informasi dalam teks bacaan. Yang pertama, membaca teks dengan teliti. Yang kedua, mencari ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, menyimpulkan dan meringkas kalimat tersebut. Yang keempat, merangkai kembali teks tersebut menjadi sebuah informasi. Menggali informasi tersirat artinya upaya mencari dan menemukan informasi yang tidak tertulis secara jelas atau tersembunyi. Untuk menemukan informasi tersirat dapat dilakukan dengan menghubung-hubungkan data atau informasi dalam teks yang dikenal dengan istilah menyimpulkan isi teks atau membuat simpulan teks. Kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada dalam teks. Rumusan kalimat simpulan bukan berupa salah satu kalimat dalam teks. Nah, berikut ini langkah-langkah menyusun kalimat simpulan paragraf. Yang pertama, identifikasilah hal-hal penting dalam teks. Yang kedua, buatlah opini atau pendapat yang mencakupi keseluruhan hal penting tersebut. Berikut ini mengidentifikasi kalimat simpulan paragraf. Yang pertama, perhatikan ciri khusus kalimat simpulan dalam paragraf. Misalnya, kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan isi kalimat atau pernyataan. Kalimat simpulan berisi opini atau pendapat akhir yang meliputi keseluruhan isi paragraf. Pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W tambah 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adiksimba, yang berarti apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Langkah-langkah menentukan pertanyaan atau jawaban sesuai isi teks. Yang pertama, baca dengan cermat kutipan teks. Yang kedua, pahamilah isi teks dengan benar. Yang ketiga, tentukan pertanyaan atau jawaban sesuai dengan isi teks. Berikut kalimat pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan berkaitan isi teks. A. Apa, what, peristiwanya. Jawaban sesuatu atau perihal peristiwa dalam bacaan. B. Siapa atau who yang mengalami peristiwa itu. Jawaban pihak atau subjek yang diinformasikan. C. Di mana, where, terjadinya peristiwa itu. Jawaban tempat terjadinya peristiwa. D. Kapan atau when terjadinya peristiwa itu, atau jawabannya waktu terjadinya peristiwa. E. Mengapa, why, peristiwa itu terjadi. Jawabannya alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. F. Bagaimana, how,
Proses peristiwanya, atau jawabannya kondisi atau proses terjadinya peristiwa. Contoh soal. Bersepeda merupakan olahraga yang menyehatkan tubuh. Olahraga ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Dengan mengayuh sepeda, otot, perut, kaki, tangan, dan jantung akan bergerak. Otot organ tubuh yang bergerak akan merangsang keluarnya keringat. Semakin banyak keringat yang keluar, semakin banyak pula lemak yang keluar dari dalam tubuh. Semakin sedikit tumpukan lemak, semakin lancar peredaran darah kita. Jadi kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah: mengapa bersepeda dapat menyehatkan tubuh? Baik, tugas kamu di rumah dari buku cetak Bahasa Indonesia halaman 66. Latihan 1, menggali informasi baru berdasarkan isi teks, dikerjakan di buku catatan Bahasa Indonesia. Nah, di halaman 66 latihan 1, tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin tentang Sultan Iskandar Muda serta perjuangan yang sudah dilakukannya. Setelah itu, carilah informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaanmu tersebut. Jadi buatlah kalimat tanya sebanyak 5 kalimat tanya dengan mendasari 5W tambah 1H untuk mencari jawaban dari teks bacaan Sultan Iskandar Muda. Baik, demikian penjelasan dari Pak Guru. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Semoga kita selalu sehat. Akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih.